Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa afdhalus salati wa atammut taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan bacaan kitab Mafahimu Yajibu an Tusahhah karya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Dan kita sebelumnya sudah membahas tentang isti'anah, tawassul, minta syafaat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau kepada orang lain selain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari sahabat, tabi'in atau aulia as-salihin. Nah, di sini mungkin ada orang yang dia seakan-akan membantah dan mengatakan bahwasanya iya, kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup atau orang yang dimintai tersebut masih hidup, tapi kalau sudah mati maka tidak boleh karena itu syirik. Nah, mungkin ada pemahaman yang seperti itu. Nah, di sini beliau akan meluruskan pemahaman tersebut, bahwasanya apa yang dipahami dengan pemahaman tersebut itu tidak benar. Yang benar adalah la farqa bainal hayati wal maut. Tidak ada perbedaan antara hidup dan mati. Orang yang dimintai pertolongan tadi tidak ada bedanya, mau dia masih hidup atau sudah wafat itu sama. Ya, karena al-fa'il hakikatan yang dikatakan fa'il, yang memberikan pertolongan secara hakiki, itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala, entah mau meminta pada orang yang masih hidup atau yang sudah wafat. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, la farqa bainal hayati wal maut. Tidak ada perbedaan antara kehidupan dan kematian. Tidak ada perbedaan antara meminta kepada orang yang masih hidup atau yang sudah wafat. Fa in qala qailun, jika ada yang berkata, innal istighatsata bihi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya meminta pertolongan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa syakwal hali ilaihi, dan mengadukan keadaan kepadanya, wa talaba syafa'ati wal auna minhu, dan meminta syafaat serta bantuan darinya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa kullama yakunu fi hadzal babi, dan segala yang termasuk dalam bab ini, minta syafaat, minta pertolongan, tawassulan ila akhirih. Kalau ada yang mengatakan bahwasanya itu semua bisa dilakukan, innama yasihhu fi hayatihi, innama yasihhu fi hayati, hanyalah sah, artinya bisa dilakukan saat beliau masih hidup. Jadi boleh-boleh saja tawassulan, oke. Tapi ketika Nabi SAW masih hidup. Amma ba'da mautihi fahuwa kufrun. Adapun setelah wafatnya, fahuwa kufrun, maka itu adalah kekufuran. Wa rubbama tasamaha, barangkali dia berlapang dada. Faqal, lalu ia berkata, jadi dia tidak sampai mengatakan kafir, tapi ghairu masyru', hal ini tidak disyariatkan. Au qala la yajuz, atau akan mengatakan ini tidak boleh. Jadi kalau tidak ingin mengatakan kafir, ya minimalnya lah ghairu masyru', tidak disyariatkan tawasulan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, meminta syafaat atau pertolongan dan yang semacamnya itu tidak disyariatkan atau tidak boleh. Minimalnya seperti itu, jangan mengatakan kafir lah. Fanaqul, maka kita akan menanggapi, kata beliau, terhadap pemahaman yang seperti itu atau perkataan orang yang seperti itu, kita akan tanggapi. Naqulu innal istighatsata wat tawassula
in kana al-musahhihu li talabihima huwal hayata. In kana al-musahhihu li talabihima huwal hayata kama yaquluna. Kita bisa tanggapi bahwasanya kalau memang benar istighosah, tawassulan, apabila yang memang membenarkan istighosah dan tawassul itu adalah hidupnya orang yang dimintai itu, kama yaqulun, seperti yang mereka katakan, fal anbiya, maka ahya, fal anbiya itu ahya, para nabi itu mereka hidup, fi kuburihim, di kuburan mereka, wa ghairuhum min ibadillahil mardiyyin kadzalik, begitu juga hamba-hamba Allah yang lain yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu juga sama-sama hidup. Kalau memang ilat dari tawassul itu diperbolehkan, orang yang dimintai itu harus hidup, maka kita bisa jawab Nabi hidup di kuburan beliau. Para anbiya wal mursalin mereka hidup di kuburan mereka. Begitu juga hamba-hamba Allah yang soleh, waliullah ila akhirih. Kemudian di sini qala al-musannifu walau lam yakun lil faqih min ad-dalil ala sihhati at-tawassul wal istighatsati bihi sallallahu alaihi wasallam ba'da wafatihi illa qiyasuhu ala at-tawassul wal istighatsati bihi fi hayatihi ad-dunya lakafa. Andai kata seorang faqih tidak mempunyai dalil akan bolehnya tawassul dan istighatsah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah wafatnya beliau, tidak mempunyai dalil illa qiyasuhu, melainkan mengkiaskan bertawassul pada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau masih hidup, itu dikiaskan atau kias bertawassul pada Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu wafat, dikiaskan pada tawassul pada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup, maka dalil ini sudah dianggap cukup. Jadi mereka mengatakan boleh isti'anah, tawassulan, minta pertolongan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam itu masih hidup, ya boleh-boleh saja. Oke lah, kita kiaskan tawassul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah wafatnya beliau, itu boleh dikiaskan pada tawassul pada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Kalau memang seorang faqih tidak mempunyai dalil melainkan qiyas seperti ini, itu sudah dianggap cukup. Kenapa? Lihat apa yang akan disampaikan oleh beliau, fa innahu hayyun fid daraini, fa innahu hayyun fid daraini, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu hidup di dunia dan di akhirat. Fid darain, di alam kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam itu hidup, bahkan itu dijelaskan oleh Al-Qur'an. Daimul inayati bi ummatihi. Allah. Fa innahu hayyun fid daraini, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu hidup fid darain, di dua alam. Daimul inayati bi ummati, yang alam dunia dan juga alam kubur. Daimul inayati bi ummatihi, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu senantiasa memperhatikan umatnya walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sudah wafat. Mutasarrifun bi iznillahi fi syu'uniha, khabirun bi ahwaliha. Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa mengatur urusannya. Ya, tentunya semua itu biiznillah,
bi'iznillah, dengan izin Allah. Khabirun bi ahwaliha. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengetahui keadaan umatnya seperti apa. Karena tu'radu alaihi salawatul musallin alaihi min ummatihi. Solawat orang-orang yang bersolawat itu akan diperlihatkan kepadanya. Semuanya itu dengan izin Allah, min ummatihi, dari umatnya. Solawat umatnya. Kalau kita bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka solawat kita diperlihatkan, disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yuballighu salamuhum ala kathratihim. Dan salam mereka, salam umatnya disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam meski mereka itu banyak yang mengucap salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu di sini beliau menyinggung sedikit. Qal wa man ittasa'a ilmuhu bi syu'unil arwahi wa ma ja'alaha Allahu alaihi minal khasa'isi la siyamal 'aliyatu minha ittasa'a qalbuhu lil imani bidzalika. Wa man ittasa'a ilmuhu bi syu'unil arwah, dan barang siapa yang luas ilmunya tentang urusan roh, yang banyak pengetahuannya tentang roh, wa ma ja'alallahu alaihi minal khasa'is, dan apa yang Allah berikan kepadanya dari keistimewaan, la siyamal 'aliyatu minha, terutama yang tinggi di antaranya. Maka kalau orang itu sudah punya pengetahuan, wawasan tentang roh, punya ilmu tentang ruh, ittasa'a qalbuhu lil imani bidzalik, maka hatinya akan lapang untuk beriman kepada hal itu. Jadi tidak heran kalau ruh bisa membantu, tentunya dengan izin Allah. Ruh orang wali, ruh tabi'in, ruh sahabat, ruh ibadillahis shalihin itu bisa membantu dengan izin Allah. Jadi kata beliau, kalau orang itu ilmunya tentang roh itu banyak, pengetahuan ia tentang roh itu banyak, maka hal seperti ini mudah dipahami. Berarti seakan-akan mereka ini kurang banyak wawasan terkait masalah roh ini. Fakaifa, nah itu kalau roh orang biasa, roh orang wali lah gitu. Fakaifa biruhil arwahi wa nuril anwari nabiyina alaihi salatu wassalam. Dan bagaimana dengan roh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ruhil arwah, ruhnya arwah, wa nuril anwar, cahayanya beberapa cahaya, nabiyina alaihi salatu wassalam sallallahu alaihi wasallam. Qal walau kana talabu syafa'ati awil istighatsatu, ini au atof ke tolab ya mungkin. Lau kana talabu syafa'ah au istighatsatuh gitu. Lau kana talabu syafa'ati awil istighatsatu awit tawassulu, ya langsung ke atof ke tolab. Lau kana talabu syafa'ati awil istighatsatu awit tawassulu bihi alaihi salatu wassalamu syirkan wa kufran kama tawahamu lama jaza fi halin minal ahwal. Dan seandainya meminta syafaat atau pertolongan atau bertawassul kepadanya sallallahu alaihi wasallam, itu semua dinilai syirik dan kufur, kama tawahamu, sebagaimana yang mereka sangka, lama jaza fi halin minal ahwal, maka tidak akan boleh dalam keadaan apapun, baik itu ketika beliau masih hidup ataupun sudah wafat, tidak akan boleh kalau memang tawassul itu kufur, kalau memang thalabus syafa'ah itu kufur, niscaya tidak akan boleh fi halin minal ahwal,
ketika Nabi masih hidup ataupun sudah wafat. Ya, karena di dua keadaan itu, ketika kita meminta syafaat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu hakikatnya pada Allah Subhanahu Wa Taala, tanpa harus menilai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu masih hidup atau sudah wafat. Tanpa mempertimbangkan itu, kita hanya menjadikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wasilatuna ilallah, perantara kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kenapa masih dikaitkan dengan ketika masih hidup boleh, ketika sudah wafat ya tidak boleh? Seakan-akan mereka tidak paham dalam masalah yang tadi. Lama jaza fi halin minal ahwal, saya tidak akan boleh, bagaimanapun juga gak bakal boleh. La fil hayatid dunya wala fil hayatil ukhra, entah itu di kehidupan dunia, tidak pula di kehidupan akhirat. La yaumul qiyamah, entah itu di hari kiamat, wala qabla, atau sekarang, ya tetap gak boleh. Fa inna syirka mamqutun indallahi fi kulli halin, karena syirik itu sungguhnya dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam setiap keadaan, baik ketika masih hidup ataupun sudah wafat. Coba bayangkan menyekutukan Allah dengan orang yang masih hidup dan menyekutukan Allah dengan orang yang sudah mati, sudah wafat. Kira-kira sama gak? Sama. Sama-sama syirik, sama-sama kufur. Jadi tidak memandang wafat dan masih hidup, ya. Kalau ya tetap syirik ya syirik, gak memandang masih hidup atau sudah wafat. Subhanallah. La ilaha illallah, da'wa batilah, klaim palsu. Amma da'wa anna al-maita la yaqdiru ala syai'. Ini mungkin ada sebagian dari mereka yang mengatakan mayit itu orang yang sudah meninggal tidak bisa melakukan apa-apa. Lalu kenapa kita masih minta pertolongan pada mereka? Mereka gak bisa melakukan apa-apa. Pernyataan macam ini batil. Ini menunjukkan kebodohan. Lihat apa yang akan dikatakan oleh beliau. Amma da'wa anna al-mayta la yaqdiru ala syai'in fahiya batilatun. Adapun klaim bahwa orang yang mati, orang yang sudah meninggal tidak mampu melakukan apa-apa, fahiya batilah, maka itu adalah kebatilan, tidak benar. Kenapa? Li'annahu in kana dzalika likaunihim ya'taqiduna anna al-mayta sara turaban fahadha 'ainul jahli bima warada 'an nabiyyina sallallahu alaihi wasallam. Karena jika itu disebabkan oleh keyakinan mereka bahwa orang yang sudah mati telah menjadi tanah, ya, karena mereka sudah menjadi tanah, maka mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Orang sudah mati ini, kalau dia meyakini seperti itu, fahadha ainul jahl, maka ini adalah puncak kebodohan terhadap apa yang sudah disampaikan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bal an Rabbina jalla jalaluhu min thubuti hayatil arwahi wa baqaiha ba'da mufaraqatil ajsami. Dan juga dia tidak mengetahui, bahkan dia bodoh dari apa yang sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan tentang hidupnya ruh, wa baqaiha, dan keberlangsungannya, ba'da mufaraqatil ajsam, setelah berpisah dari jasad. Buktinya apa? Wa munadatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam laha yaumul badr,
Nabi pernah manggil Amr bin Hisham, Utbah bin Rabi'ah yang mereka sudah wafat, sudah meninggal, tapi masih dipanggil oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah orang yang punya pernyataan demikian tidak pernah sampai hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang memanggil Amr bin Hisham ketika peperangan Badar? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Amr bin Hisham, wa ya Utbah bin Rabi'ah, wa ya fulan bin fulanin, inna wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan." Kata Nabi, "Wahai Amr bin Hisham, Utbah ibn Rabi'ah, wahai fulan bin fulan, inna wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan." Sungguh kami telah mendapati apa yang telah dijanjikan oleh Tuhan kami, dan itu memang benar. Fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan. Maka apakah kalian juga telah mendapati janji Tuhan kalian dan itu benar? Faqila lahu ma dzalik. Lalu dikatakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin sahabat yang lain itu heran kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih memanggil Amr bin Hisham, Utbah bin Rabi'ah, padahal mereka kan sudah meninggal. Faqila lahu ma dzalik. Nah, ini di riwayat yang lain Sayyidina Umar yang bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Kenapa ya Rasul engkau memanggil mereka? Karena mereka sudah meninggal." Faqal, lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Ma antum bi asma'a lima aqulu minhum." Subhanallah. Kalian tidak lebih mendengar terhadap apa yang aku ucapkan daripada mereka. Artinya apa? Artinya kalian itu mendengar, begitu juga mereka. Dan kalian itu tidak lebih mendengar daripada mereka. Nah, artinya seperti itu. Berarti bisa diambil kesimpulan dari hadis ini bahwasanya mereka juga mendengar. Di antaranya lagi, nih kalau butuh dalil, wa min dzalika taslimuhu ala ahli al-quburi wa munadatuhu lahum biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, "Assalamualaikum ya ahlad diyar." Dan termasuk hal itu yang dijadikan dalil adalah salam beliau kepada para penghuni kubur. Dan disyariatkan bagi umatnya ketika berjalan melewati kuburan untuk mengatakan, "Assalamualaikum ya ahlal kubur, antum sabiqun wa nahnu bikum lahiqun, antum salafuna wa nahnu bil athar." Ini adalah ajaran syariat Islam, ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dikatakan mereka itu tidak bisa menjawab atau tidak bisa mendengar, terus apa gunanya kita mengucapkan salam kepada mereka kalau memang dikatakan mereka tidak mendengar? Subhanallah. Jadi kalau ada orang tidak ngerti macam ini, fa aina huwa minad din, min ahkam syariah. Mana dia dari pelajaran-pelajaran syariah Islam? Apakah mereka tidak belajar fikih? Apakah mereka tidak belajar ilmu agama yang benar? Wa min dzalika 'adzabul qabri wa na'imuhu wa itsbatul maji'i wadh-dhahabi ila al-arwahi ila ghairi dzalika min al-adillati al-katsirati allati jaa'a biha al-islamu wa athbatatha al-falsafatu qadiman wa haditsan. Dan termasuk juga azab dan kenikmatan kubur dan adanya datang dan perginya kepada roh-roh ila ghairi dzalik, dan selain itu masih banyak lagi dalil-dalil lain yang dibawa oleh Islam. Wa athbatahal falsafatu qadiman wa hadisan, dan juga telah dibenarkan oleh orang-orang filsafat, baik yang filsafat kuno maupun modern. Itu semuanya sudah maklum. La ilaha illallah. Wal naqtasir huna ala hadha su'ali. Mari kita
batasi di sini pada pertanyaan ini saja. Jadi setelah beliau memaparkan dalil-dalil tadi, okelah kita hanya memberikan satu pertanyaan kepada mereka. Ayataqiduna anna syuhada'a ahya'u inda rabbihim kama nataqa al-Qur'anu bidzalika amla. Okelah kita tanya pada mereka yang punya pemahaman yang melenceng tadi. Katakan bahwasanya kenapa masih minta pada orang yang sudah mati? Udahlah. Oke, kita tanyakan mereka. Satu pertanyaan saja. Ayataqiduna anna syuhada ahya'un 'inda rabbihim kama nataqal Qur'anu bidzalika amla. Apakah mereka meyakini bahwa para syuhada itu hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan mereka? Apakah orang-orang yang sudah mati syahid itu hidup di dalam kuburan mereka seperti yang sudah disampaikan oleh Al-Quran? Maka ada dua jawaban. Yang pertama tidak yakin, yang kedua yakin. Nah, kita ambil jawaban perkiraan yang pertama. Mereka tidak yakin. Anggaplah mereka tidak yakin bahwasanya orang-orang yang sudah mati syahid itu tidak hidup misalkan. Fa illam ya'taqidu, kalau mereka itu tidak yakin dengan hidupnya para syuhada, fala kalama lana mahum, maka kita tidak perlu panjang lebar berbicara sama mereka. Kenapa? Karena mereka sudah mendustakan Al-Quran, tidak percaya dengan isi atau kandungan Al-Quran. Li'annahum kazzabu Al-Quran, karena mereka sudah mendustakan Al-Quran. Lalu kenapa kita masih ingin berbicara dengan mereka kalau memang mereka sudah tidak percaya lagi dengan Al-Quran? Haitsu yaqul, dimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Jangan kalian berkata orang-orang yang dibunuh fi sabilillah itu mati, bal ahya, kata Allah, mereka itu hidup, akan tetapi kalian tidak merasakan, kalian tidak mengetahui. Wala tahsabanna alladzina qutilu fi sabilillahi amwata, janganlah kalian mengira orang-orang yang dibunuh fi sabilillah itu mati, bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun, mereka itu hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala dan mereka itu diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini opsi jawaban pertama. Kalau mereka tidak yakin, ya kalau mereka sudah tidak yakin berarti kafir karena sudah mengingkari Al-Quran. Jadi mengatakan enggak, orang-orang orang-orang mati syahid tidak hidup, mati, ini bohong Allah, nah, misalkan. Ya sudah tidak diragukan lagi akan kekufurannya. Ini jawaban pertama. Kalau jawaban yang kedua, okelah mereka yakin bahwasanya orang yang mati syahid itu hidup sesuai dengan pernyataan dalam Al-Quran tadi. Wa ini ataqadu dzalika fa naqulu lahum, kalau mereka itu yakin bahwasanya orang mati syahid itu hidup, maka kita akan katakan pada mereka, innal anbiya'a wa katsiran min salihil muslimin alladzina laysu bisyuhada ka akabiri sahabati afdalu minasy syuhada'i bila syakkin wala miryah. Tadi kita anggap mereka menjawab iya, yakin bahwasanya orang yang mati syahid itu hidup. Nah, sekarang setelah mereka menjawab yakin bahwasanya orang yang mati syahid itu masih hidup di dalam kuburan mereka, nah kita akan tanyakan pada mereka lagi, coba Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, lebih afdol mana antara Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dengan orang-orang yang mati syahid? Coba jawabannya apa? Tentunya
akabirus sahabah, pembesar-pembesar sahabat itu lebih afdal daripada orang yang mati syahid bila syakin wala miryah, tanpa diragukan, ya, tanpa diragukan. Nah, terus faidza sabatatil hayatu lisyuhada'i fathubutuha liman huwa afdalu minhum aula ala anna hayatal anbiya musarrahun biha fil ahadits sahihati. Maka faidza sabatat al hayatu lisyuhada, kalau kalian tadi mengatakan orang yang mati syahid itu hidup, maka tentunya orang yang lebih afdol daripada syuhada, hidupnya mereka itu lebih utama. Lebih diyakini lagi bahwasanya orang yang lebih afdol dari syuhada itu lebih diyakini lagi akan hidupnya mereka. Anggap orang syuhada itu mafdul kan gitu. Orang sahabat fadil. Lebih agung sahabat daripada orang biasa yang mati syahid. Nah gitu. Kalau orang biasa yang mati syahid itu sudah diyakini hidupnya, apalagi sahabat yang mana kedudukan mereka lebih tinggi daripada orang biasa yang mati syahid. Ini jawaban pertama. Jadi di sini pakai kias aulawi ya. Pakai kias aulawi. Ala anna, ini jawaban kedua. Apalagi hidupnya para nabi itu sudah dijelaskan di beberapa hadis-hadis yang sahih. Fa idzan naqulu haitsu thabatat hayatul arwahi bil adillatil qat'iyyati fala yas'una ba'da thubutil hayati illa itsbatu khasa'isiha. La ilaha illallah. Idzan fa idzan naqul, maka kita katakan haitsu sabatat hayatul arwahi bil adillatil qat'iyyah, tatkala kehidupan roh telah tetap dengan dalil-dalil yang pasti, fala yas'una ba'da thubutil hayati illa isbatu khasa'isiha, maka tidak ada pilihan bagi kita setelah menetapkan kehidupan itu kecuali menetapkan sifat-sifat khususnya. Fa inna thubutal malzumi yujibu thubutal lazim, karena keberadaan sesuatu yang menjadi sebab itu mengharuskan keberadaan akibatnya. Nah, kalau malzum ada, lazim ada. Lazim gak ada, malzum gak ada. Kama anna nafiyal lazimi yujibu nafiyal malzumi kama huwa ma'ruf. Sebagaimana meniadakan akibat, itu juga berarti meniadakan sebabnya, sebagaimana sudah ma'ruf, sudah maklum bagi orang yang belajar kan gitu. Jadi ketika sudah diyakini adanya arwah, hidupnya arwah ini, maka di situ mau tidak mau kita harus menetapkan lawazimnya, apa kelazimannya, apa akibatnya, khasaisnya. Gitu. Wa ayyu mani'in aqlan minal istighatsati ila Allah biha wal istimdadu minha. Wa ayyu mani'in aqlan, dan apa penghalang secara akal dari meminta pertolongan kepada Allah melalui ruh-ruh itu dan memohon bantuan darinya? Apa salahnya? Coba difikir. Apa salahnya kalau saya meminta pertolongan pada ruh yang mana saya meyakini bahwasanya yang akan menolong saya ya Allah Subhanahu wa taala. Al-fa'il hakiki, fa'il yang hakikat itu Allah Subhanahu wa taala. Cuma saya jadikan roh itu sebagai perantara. Coba apa salahnya?
kama yasta'inu ar-rajulu bil malaikati fi qada'i hawaijihi. Sebagaimana seseorang minta pertolongan kepada malaikat dalam menunaikan kebutuhannya. Atau lebih jelasnya lagi, kama yasta'in au kama yasta'inu ar-rajulu bir rajuli. Sebagaimana seseorang minta bantuan kepada sesama manusia. Ya, saya ingin bangun rumah. Gimana? Saya doa pada Allah, ya Allah, ibnili baitan, sampai kapanpun, ya, nggak bakal bisa membangun rumah kalau tidak datang pada orang lain dan minta bantuan untuk bangun rumah. Nah, ketika dia datang, dia melakukan, dia kerja, akhirnya rumah jadi. Coba siapa yang menjadikan rumah itu terbentuk seperti itu? Allah semuanya. Semuanya Allah. Kalau Allah tidak beriradah, tidak menginginkan rumah seperti itu terwujud, ya tidak bakal terwujud. Anggaplah seperti itu, pemahaman dasar seperti itu. Wa anta birruhi la bil jismi insanu. Wa anta birruhi la bil jismi insan. Dan engkau adalah manusia karena ruh, bukan karena tubuh. Wa anta birruh insan la bil jism. Wa tasarrufatul arwahi ala nahwi tasarrufatil malaikati la tahtaju ila mumassatin wala alah. Dan gerakan roh itu menyerupai aktivitas para malaikat. Gimana? La tahtaju ila mumassatin wala alah. Tidak memerlukan sentuhan fisik dan tidak pula alat. Falaisat ala nahwi ma ta'rifu min qawanin at-tasarrufat 'indana fa innaha min 'alamin akhar. Maka ia tidak seperti hukum-hukum gerakan yang kita kenal di dunia ini. Fa innaha min 'alamin akhar, karena ia berasal dari alam lain sudah di alam lain, itu namanya roh. Wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. Wa madza yafhamuna min tasarrufil malaikah awil jin fi hadzal alam. Apa yang mereka pahami dari aktivitas para malaikat atau jin di dunia ini? Apa coba? Ngerti gak gitu? Karena kan beliau ini agak marah dikit. Subhanallah. ولا شك أن الأرواح لها من الإطلاق والحرية ما يمكنها من أن تجيب من يناديها. سبحان الله. لا شك أن الأرواح لها من الإطلاق والحرية. Tidak diragukan bahwa roh-roh itu memiliki kebebasan dan kelapangan. Ma yumkinuha min an tujibu man yunadiha, yang memungkinkannya menjawab siapa yang memanggilnya. Wa tughithu man yastaghithu biha, dan menolong siapa yang meminta pertolongan kepadanya. Didengar orang Wahabi ini, kamu syirik, kamu minta pada selain Allah. La haula wala quwata illa billah. Siapa yang minta pada mereka? Kita minta pada Allah kan itu. Mereka hanya perantara. Kalau memang seperti itu, udah kita kiaskan saja pada orang yang masih hidup. Kamu kemarin bangun rumah minta bantuan pada si Zaid. Kamu sudah syirik karena kamu tidak minta bantuan langsung kepada Allah. Kal ahya sawa bisawa. Jadi roh-roh itu sama seperti orang yang masih hidup. Sawa bisawa. Sama saja. Bahkan asyaddu wa a'zam. Bahkan mereka itu lebih kuat dan lebih agung. Loh, kok bisa? Kok bisa? Nah, nanti ya akan dijawab oleh beliau. Fa in kanu la ya'rifuna illa al-mahsusat
Jika mereka hanya mengenal hal-hal yang bisa dirasakan saja, wala ya'tarifuna illa bil musyahadat, dan mereka tidak mengakui, tidak mengenal kecuali yang terlihat oleh mata saja. Fahadha huwa sya'nut tabi'iyyin lil mu'minin. Maka ini adalah sifat-sifat orang yang tabi'iyyin, naturalis. Orang hanya yang menghukumi dengan yang ada-ada saja gitu. Laisa sya'nul mu'minin. Bukan sikap orang-orang yang beriman. Karena yang disebutkan di dalam Al-Quran di awal surah Al-Baqarah itu, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Dengan ghaib. Semuanya ini masalah ghaib, ruh ila akhir ghaib. Tapi itu semuanya bisa kuat dengan iman. Oleh karenanya oleh Allah dikaitkan dengan keimanan. Yu'minuna bil ghaib. Kenapa diibarahkan dengan yu'minun? Kenapa? Karena kalau sudah terlihat ya bukan lagi iman. Nah, coba di tangan saya ini ada uang atau tidak? Kalau sudah terlihat lalu dia percaya iya ada uang, ya itu namanya bukan iman, ya. Namanya bukan iman. Ada kata kita nih bisa melihat ruh. Oh ini ruh si fulan, oh ini ruh si fulan. Kalau kita melihat seperti itu namanya bukan iman. Ini sudah musyahadah, sudah ru'yah, sudah. Ala annana natanazzalu ma'hum wa nusallimu lahum anna al-arwaha ba'da mufaraqatil ajsadi la tastati'u an ta'mala syai'a. Okelah, kita mengalah kepada mereka. Kita taslim, kita pasrah pada mereka. Anggaplah kita sekarang mengalah pada mereka. Mereka yang menang. Mereka mengatakan bahwasanya roh setelah berpisah dari jasad maka sudah tidak bisa melakukan apa-apa, kan itu. Oke, siap. Kita mengalah saja. Mereka para arwah ini tidak bisa menolong, tidak bisa ila akhirih. Akan tapi walakin naqulu lahum, kita akan katakan pada mereka, idza faradna dzalika wa sallamna jadalan falana an nuqarrira annahu laysat musa'adatul anbiya wal awliya lil mustaghithina bihim min babi tasarrufil arwahi fi hadzal alam bal musa'adatuhum liman yazuruhum aw yastaghithu bihim biddu'a ilahum. Jika kita mengatakan itu benar, oke, kita mengandaikan itu dan menerima secara debat, falana an nuqarrira annahu laysat musa'adatul anbiya, maka kami masih bisa menetapkan bahwa bantuan para nabi dan wali kepada orang-orang yang meminta tolong kepada mereka bukan dari sisi tasarrufnya roh secara langsung di dunia ini, tetapi bantuan mereka kepada para peziarah atau pemohon adalah melalui doa untuk mereka. Kama yad'ur rajulus shalihu li ghairihi fayakunu min du'ail fadili lil mafduli. Maka sebagaimana orang yang soleh mendoakan orang lain, maka itu termasuk doa dari yang fadil, yang lebih utama, kepada orang yang mafdul, yang ada di bawahnya. Au 'alal aqalli min du'ail akhi li akhihi, atau paling tidaknya seperti doa seorang saudara untuk saudaranya. Wa qad 'alimta annahum ahya yash'uruna wa yuhissuna wa ya'lamuna, dan telah diketahui bahwa mereka itu hidup, bisa merasakan dan mengetahui. Bal asy'uru atam wal ilmu a'am ba'da mufaraqatil jasad. Bal asy'uru atam wal ilmu a'am ba'da mufaraqatil jasad. Bahkan perasaan mereka lebih sempurna dan ilmu mereka lebih luas setelah berpisahnya dari jasad.
Kenapa? Nah, ini alasan yang tadi saya sebutkan, li zawalil hujubit turabiyati, karena hilangnya penghalang dari unsur tanah. Manusia yang terbuat dari mintin, dari tanah. Wa adami munaza'ati syahawatil basyariyah, karena roh-roh itu sudah tidak lagi punya pertarungan dengan nafsu-nafsu manusiawi. Wa qad jaa'a fil hadithi anna a'malana tu'radu alaihi salatu wassalam. Wa qad jaa'a fil hadithi anna a'malana tu'radu alaihi sallallahu alaihi wasallam. Salah baca. Wa qad jaa'a fil hadithi anna a'malana tu'radu alaihi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, ini sallallahu alaihi wasallam dari dhamir yang ada di sini, di mana hi di sini kembali pada Nabi. Masya Allah. Ini beliau sangat disiplin ya ketika menyebut Nabi sallallahu alaihi wasallam, selalu diikuti dengan sallallahu alaihi wasallam walaupun berbentuk dhamir. Luar biasa akhlak beliau. Fa id wajada khairan hamidallaha. Dan sudah diterangkan dalam hadis bahwa amal perbuatan kita itu diperlihatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa in wajadu khairan hamidallah, dan jika beliau mendapati kebaikan yang dilakukan oleh umatnya, maka beliau bersyukur, memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in wajadu ghaira dzalika istaghfara lana. Dan jika beliau mendapati selain itu, beliau minta ampun untuk kita, minta pengampunan untuk kita. Walana an naqula innal mustaghatsa bihi wal matluba minhu al-ighatsatu huwallahu ta'ala. Dan kami boleh mengatakan bahwa yang dimintai pertolongan dan dimohon bantuannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Walakinna sa'ila yas'alu mutawassilan ila Allah bin Nabi sallallahu alaihi wasallam ay yaqdiya hajatahu. Tetapi orang yang berdoa memohon kepada Allah dengan bertawassul melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayaqdi hajatahu, agar Allah menunaikan kebutuhannya. Fal fa'ilu huwallah. Maka pelakunya yang mengabulkan secara hakikat adalah Allah Subhanahu wa taala. Walakin arada as-sa'ilu ay yas'alahu ta'ala bi ba'dil muqarrabin ladayhi al-akramin alaihi. Akan tapi orang yang meminta atau orang yang mohon tadi ingin meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perantaraan sebagian hamba yang dekat dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Faka'annahu yaqul, maka seakan-akan dia berkata, ana min muhibbihi au mahsubih. Ya Allah, aku termasuk pecinta atau orang yang dekat dengan beliau misalkan. Farhamni li ajlihi, maka rahmatilah aku karena dirinya ya Rabb. Wa sayarhamullahu katsiran minan nasi li ajli Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ghairihi minal anbiya'i wal awliya'i wal ulama. Dan sungguh Allah akan merahmati banyak orang karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dan selain beliau juga dari kalangan nabi, wali dan juga ulama. Wabil jumlati, secara ringkas, fa ikramullahi li ba'di ahbabin nabi sallallahu alaihi wasallam li ajli nabiyih. Secara ringkas bahwa pemuliaan Allah kepada sebagian kekasih Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah karena Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bal ba'dul ibadi li ba'din amrun ma'rufun ghairu majhul. Bahkan perlakuan sebagian hamba kepada sebagiannya yang lain juga merupakan hal yang sudah tidak asing lagi, bukan hal yang asing. Wa min dzalika alladzina yusholluna 'alal mait. Di antaranya ketika mereka mensalatkan orang yang sudah meninggal. Wa yatlubuna minallahi an yukrimahu wa ya'fu anhu li ajlihim. Dan mereka itu minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar memuliakan dan mengampuni jenazah itu karena mereka li ajlihim biqaulihim wa qad ji'naka syufa'a fasyaffi'na. Ini doa jenazah nih. Ya Rabb, kami datang
sebagai orang yang memberi syafaat, maka terimalah syafaat kami. Jadi nanti Allah Subhanahu wa taala akan mengkabulkan permintaan tersebut karena mereka. Jadi kalau kita minta pada Allah Subhanahu wa taala membawa nama Nabi, kekasih Allah, Habibullah, ya, Khalilullah ila akhirih. Ya Rabb, natawassal ilaika ya Allah bi sayyidina Muhammad anturzaqani, ya, anturzaqani li ajli nabi. Syuf. Antarzaqani wa tarhamani li ajli nabi. Ya Allah, berikan kami rizki, berikan kami rahmat kasih sayang karena nabimu. Ya Allah, sehingga dengannya Allah Subhanahu wa taala nanti akan berikan rezeki, rahmat, kasih sayang kepada kita semua karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.